Peradaban manusia tak lepas dari hiruk-pikuk kesibukan beraktivitas untuk keberlangsungan hidupnya, yang terkadang membuat penat dan stres, yang secara alami akan membutuhkan waktu sejenak untuk merelaksasikan diri, untuk mencari kesenangan dan hiburan. Namun, banyak dari sebagian orang terjerumus dalam obat-obatan terlarang guna memburu kesenangan sesaat, untuk pergi ke alam khoyali dan melupakan sejenak beban hidup yang semakin berat. Namun, ironisnya, obat-obatan ini berefek buruk bagi penggunanya karena mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan hingga berakhir dalam kematian. Ya, obat-obatan terlarang ini sekarang lebih kita kenal sebagai narkotika atau narkoba yang telah menjadi momok penyakit sosial di dalam masyarakat kita. Sebenarnya, sejarah narkoba sudah sangat tua sebanding dengan umur peradaban manusia itu sendiri. Jenis narkoba paling awal yang telah diketahui adalah opium, atau yang lebih dikenal dengan istilah candu, yang merupakan jenis narkoba yang telah mempunyai sejarah panjang di Indonesia. Bahkan, dulu di Jawa penggunaannya dan pengedarannya dianggap legal dan diatur resmi oleh pemerintahan kolonial Belanda. Kok bisa ya? Yuk ikuti terus video ini. Sejarah candu di Pulau Jawa memiliki akar yang panjang dan kompleks, melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Pada zaman kuno, candu digunakan sebagai obat analgesik dan penenang dalam berbagai peradaban di Timur Tengah dan Asia. Tumbuhan opium atau Papaver somniferum yang berasal dari wilayah Laut Tengah dikenal memiliki sifat meredakan rasa sakit dan menghasilkan sensasi euforia. Namun, penggunaannya pada masa itu umumnya terbatas pada keperluan medis. Karena khasiatnya yang terbilang ajaib itulah, banyak permintaan akan getah candu yang akan menciptakan jaringan perdagangan yang menguntungkan bagi banyak orang. Apalagi kandungan tersembunyi opium yang mengakibatkan pemakainya ketergantungan menjadikan bisnis ini kian menjanjikan, dan permintaan tidak akan pernah terputus. Candu adalah komunitas klasik Asia yang menjadikan saudagar kaya raya. Dari Asia Tengah, getah bunga popi ini mengalir ke tepian Teluk Benggala atau melintasi Burma menuju semenanjung Malaya sebelum dipasarkan ke penjuru Nusantara oleh para pedagang India, Arab, ataupun Cina. Dalam laporan penjelajah Eropa pada awal abad ke-16 menyatakan bahwa candu telah menjadi budaya dalam banyak istana di kerajaan-kerajaan Nusantara sebagai sarana madat atau mabuk-mabukan para bangsawan pada masa itu. Candu juga telah lama dikenal oleh masyarakat Jawa pada masa kuno, walau hanya terbatas pada kaum bangsawan karena pasokannya yang terbatas menjadikan harganya hanya terjangkau pada kalangan atas. Namun, itu semua berubah setelah masuknya kongsi-kongsi dagang Eropa seperti VOC yang segera tertarik untuk memonopoli perdagangan candu yang sangat menguntungkan di wilayah ini. Namun, mereka harus bersaing dengan para pedagang Eropa dan Asia lainnya. VOC pada awalnya menggunakan candu sebagai bagian dari alat diplomasi. Para pejabat VOC kerap menghadiahkan para raja dengan candu-candu terbaik dari Benggala. Hasilnya pada tahun 1677, VOC mendapat izin mengedarkan opium di wilayah kerajaan Mataram dari Raja Amangkurat II. Inilah tonggak awal bagaimana Belanda mengorganisir peredaran opium di Pulau Jawa hingga berabad-abad kemudian. VOC mendatangkan candu dalam jumlah besar dari Benggala, India, untuk kemudian dijual kembali dengan harga tinggi di Batavia. Disinilah para pedagang Tionghoa hadir sebagai distributor resmi yang kemudian menjual langsung kepada konsumen di Jawa, Bali, hingga Makassar. Dalam monopoli itulah VOC mengangkut rata-rata 50.000 kg candu ke Jawa setiap tahunnya.
Namun, huru-hara dan pembantaian ribuan warga Tionghoa di tahun 1740 sempat membuat bisnis candu VOC surut. Karena itulah, Gustav Willem van Imhoff yang ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC di Batavia tahun 1743 berupaya mengembalikan tata niaga candu sebagai penyumbang khas VOC. Kemudian Van Imhoff menginisiasi terbentuknya komunitas opium di Batavia pada September 1745 sebagai perusahaan mitra VOC dalam mendistribusikan opium. Ini adalah upaya untuk membuat jalur distribusi opium yang efektif dengan melibatkan para swasta sebagai distributor. Kemitraan ini berhasil membuat nafas VOC sebagai sebuah perusahaan multinasional terus hidup. Namun, ketika Benggala jatuh ke dalam kekuasaan Inggris pada tahun 1757, membuat suplai candu VOC terganggu. VOC memang masih bisa membeli opium Benggala, namun harus lewat tangan Inggris dengan harga yang lebih mahal. Karena itu, banyak candu selundupan yang masuk ke dalam wilayah VOC. Ditambah mulai menjamurnya praktik korupsi di kalangan pegawai VOC, membuat perusahaan besar itu pun tumbang dan bangkrut pada akhir abad ke-18. Setelah VOC tumbang, Hindia Belanda lebih memaksimalkan peredaran narkoba ini. Pada awal 1800, peredaran opium sudah menjamur di seluruh pesisir utara Jawa, dari Batavia hingga ke Tuban, Gresik, Surabaya di Jawa Timur, bahkan Pulau Madura. Di pedalaman Jawa, opium menyusup sampai ke desa-desa di seantero wilayah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Di Yogyakarta saja terdapat 372 tempat penjualan opium. Peningkatan berlipat ganda terjadi antara tahun 1802 sampai 1814 akibat pengaruh inflasi serta pelaksanaan monopoli Inggris yang lebih keras. Pada dekade selanjutnya 1814 sampai 1824, pajak dari perdagangan candu tercatat meningkat hingga 5 kali lipat. Khusus di Pulau Jawa di mana kekuasaan Belanda telah dikukuhkan, izin peredaran candu dibagi dalam wilayah-wilayah konsesi pak opium. Wilayah ini dapat meliputi sebuah distrik atau karisidenan. Dalam jangka waktu tertentu, wilayah peredaran dilelang kepada kongsi dagang yang sanggup memberi keuntungan pajak tertinggi bagi pemerintah. Pak opium ini adalah kelompok-kelompok dengan kekuatan pengaruh dan finansialnya yang sebagian besar mereka adalah warga Tionghoa. Pak opium ini sangat menguntungkan bagi pemerintahan Belanda. Seperti pada tahun 1870, nilai pak opium di Semarang ditaksir bernilai 26 juta gulden. Dari angka ini mampu menyumbangkan hampir 1 juta gulden pajak ke kas negara, yang merupakan jumlah yang sangat besar pada zaman itu, yang kelak hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan membiayai perang di Hindia Belanda. Seiring menebarnya pemukiman Tionghoa ke kota-kota pedalaman Jawa, pasar opium juga semakin berkembang. Kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang ramai menjadi lahan subur bagi para bandar opium. Hingga menjelang akhir abad ke-19, peredaran candu di Pulau Jawa semakin meluas, terutama di wilayah-wilayah pesisir dan kota-kota berpenduduk padat seperti Yogyakarta dan Surakarta. Pada masa itu, menggunakan opium sudah menjadi ciri umum kehidupan baik di kota maupun di desa. Opium dipasarkan bahkan sampai ke tengah masyarakat desa yang tergolong miskin. Misalnya dalam pesta panen, umum ditemui juga pesta candu. Termasuk dalam acara hajatan pernikahan, tuan rumah menyediakan candu. Candu bahkan dijajakan dari rumah ke rumah, dan hampir setiap desa terdapat pondok tempat menghisap opium. Pada kalangan bangsawan, opium dianggap sebagai gaya hidup sekaligus piranti untuk menunjukkan keramah tamahan bermasyarakat. Di pesta-pesta kalangan atas,
lazim ditemui penyuguhan opium kepada para tamu. Bahkan beberapa laporan menyebutkan prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa jatuh sakit gara-gara pasokan opium yang macet. Pakar candu Henry Louis Charles de Macclellan dalam Opium to Java pada tahun 1882 menyebut perbandingan 1 dari 20 orang Jawa merupakan penghisap candu. Bahkan ia juga mengungkapkan bahwa para buruh perkebunan bergaji 25 sen per hari dapat menghabiskan 10 sen hanya untuk mabuk candu. Inilah masa ketika orang boleh memakai narkoba secara legal tanpa khawatir terkena razia. Pada masa itu, asal ada uang, pondok-pondok candu yang tersebar di berbagai tempat siap membuka pintu. Selain itu, candu menjadi teman setia para penjudi hingga lelaki hidung belang di rumah-rumah plesiran. Meskipun begitu, dampak kesehatan yang ditimbulkan candu telah lama menjadi polemik. Di antara masyarakat Jawa sendiri tidaklah seragam dalam memandang opium. Seperti dalam Suluk Gatholoco, sebuah karya sastra Jawa abad ke-19, menyebut opium tak sekedar membuat mabuk, namun diyakini menambah vitalitas pria. Namun dalam serat Wulang Reh, Pakubuwono IV, penguasa Surakarta, mengutuk keras para pemadat. Banyak kalangan yang mulai menyadari bahaya dari opium ini, yang melihatnya sebagai perbuatan tercela yang mengakibatkan kecanduan, kemalasan, bahkan kematian. Seperti dari Belanda sendiri, yakni Gisbert K. van Hogendorp, yang menyatakan bahwa kebanyakan kejahatan, terutama pembunuhan, diakibatkan oleh racun opium ini. Penolakan kuat juga datang dari para pemuka agama Islam yang menyatakan madat adalah perbuatan dosa besar yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Seiring masuknya opium selundupan dari Bali, banyak bandar opium resmi yang tumbang. Ini juga yang menjadi alasan Belanda menyerang dan mencaplok kerajaan-kerajaan di Bali dan Lombok. Seiring banyaknya kritikan dari kelompok anti bandar candu, pemerintah Hindia Belanda terpaksa menghapuskan sistem bandar dan menggantinya dengan model regi opium pada tahun 1894. Dengan sistem regi, pemerintah mempunyai kekuasaan lebih besar untuk memproduksi sekaligus mendistribusikan candu di outlet-outlet grosir dan menerbitkan lisensi kepada agen lokal untuk melayani pembeli eceran. Sistem ini terus dipertahankan hingga akhir masa kolonial dan kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia pada masa revolusi yang membentuk kantor regi candu dan garam yang berpusat di Surakarta. Secara diam-diam, lembaga ini tak hanya mengelola kebutuhan candu untuk rumah sakit atau kegiatan ritual, namun secara rahasia bersama dengan Kementerian Pertahanan menyediakan candu yang diperdagangkan oleh badan-badan perjuangan sebagai dana revolusi. Meskipun begitu, di satu sisi, pemerintah mengharamkan masyarakat memperdagangkan dan memiliki candu. Begitulah sejarah perjalanan candu yang merupakan komoditas memabukkan yang sanggup menggerakkan ekonomi, politik, dan konflik bagi sejarah umat manusia.